Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu berjalan di tempat? Seolah kamu sudah berjuang, berdoa, berharap, tapi takdir seakan diam membisu. Ada sesuatu yang tak terlihat, yang menahan langkahmu. Bukan karena dunia menentangmu, tapi karena ada energi di dalam dirimu yang belum kamu hidupkan. Energi itu bernama iman dan keyakinan. Dan malam ini, rahasia itu akan terbuka. Kita semua lahir dengan api kecil di dada. Sebuah cahaya yang berasal dari Sang Pencipta, yang menuntun kita menuju takdir sejati. Namun seiring waktu, api itu mulai redup. Ketika kegagalan datang bertubi-tubi, ketika doa terasa tak dijawab, ketika hati lelah percaya. Disitulah iman mulai diuji, bukan untuk memadamkan cahaya itu, tapi untuk menyalakannya kembali, lebih terang dari sebelumnya. Kau mungkin bertanya, mengapa aku? Mengapa jalan hidupku penuh luka? Tapi justru dari luka-luka itulah cahaya iman akan lahir. Setiap air mata yang jatuh adalah benih. Benih yang jika disiram dengan kesabaran dan syukur, akan tumbuh menjadi kekuatan yang tak bisa dihancurkan oleh apapun. Napoleon Hill pernah berkata, setiap kegagalan membawa benih keberhasilan yang setara, dan benih itu sedang bersemayam dalam hatimu sekarang. Lihat ke dalam dirimu. Ada suara kecil yang terus berbisik, kamu bisa, kamu diciptakan untuk lebih. Namun suara itu sering tertutup oleh ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup baik. Padahal, di balik setiap rasa takut, ada pintu rahasia menuju kebebasan. Dan kuncinya adalah iman. Iman bukan sekadar percaya. Iman adalah energi batin yang menggetarkan semesta. Saat kamu yakin, bukan hanya pikiranmu yang berubah, seluruh frekuensi hidupmu ikut bergetar. Bayangkan sungai yang mengalir di pegunungan. Airnya jernih, tenang, namun kuat. Begitulah energi iman bekerja. Ia mengalir, melewati batu-batu ujian, tanpa berhenti. Ia tidak bertanya kapan akan sampai ke lautan, karena ia tahu setiap tetes yang terus mengalir pasti akan tiba. Tapi banyak dari kita berhenti di tengah jalan. Kita membangun bendungan dari keraguan dan penyesalan, dan air itu berhenti, diam, stagnan. Itulah saat kita kehilangan arah. Namun hari ini, kamu akan belajar membuka kembali bendungan itu. Kamu akan belajar bagaimana iman dan keyakinan bisa mengubah takdirmu. Sebab takdir bukan sesuatu yang ditulis untuk menghukum. Takdir adalah cermin dari keyakinan yang kamu pancarkan. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Dan perubahan itu dimulai dari satu titik, keyakinan. Sebentar lagi, saya akan membagikan rahasia inti tentang bagaimana energi iman bisa membentuk realitasmu. Tapi sebelum itu, tanyakan pada dirimu, apakah kamu benar-benar siap percaya lagi? Bukan sekadar berharap, tapi percaya dengan seluruh jiwamu. Karena keajaiban tidak datang kepada mereka yang setengah yakin. Ia datang kepada mereka yang menyerahkan segalanya dengan ridho dan iman penuh. Lihat ke sekelilingmu. Hidupmu sekarang adalah cerminan dari pikiran dan keyakinanmu kemarin. Jika kamu terus mengulang pikiran yang sama, kamu akan terus menciptakan kenyataan yang sama. Maka malam ini, izinkan dirimu berubah. Biarkan iman menjadi pintu yang membuka energi baru di dalam dirimu. Rasakan getarannya. Rasakan bahwa semesta tidak melawanmu. Semesta menunggumu untuk percaya. Kamu tidak sedang sendirian dalam perjalanan ini. Setiap jiwa yang mendengar kata-kata ini sedang dipanggil untuk mengingat asalnya. Asal dari cahaya. Dan dari cahaya itu, takdir baru akan lahir. Iman adalah percikan pertama yang menyalakan obor kehidupanmu kembali. Dan di saat kamu mulai yakin, kamu akan melihat dunia berubah tanpa kamu sadari. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu,
izinkan dirimu berhenti sejenak. Tarik napas dalam. Rasakan udara itu masuk sebagai energi baru. Katakan dalam hati, "Aku percaya," karena kalimat sederhana itu adalah awal dari segalanya. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian orang tampak begitu mudah menarik rezeki, peluang, dan kebahagiaan, sementara yang lain terus berjuang tanpa hasil? Rahasianya bukan pada keberuntungan, bukan pada koneksi, bukan pula pada kecerdasan. Rahasianya terletak pada energi batin yang disebut iman dan keyakinan. Dua kekuatan ini, ketika benar-benar diaktifkan, dapat mengubah jalan hidupmu, bahkan mengubah arah takdirmu. Napoleon Hill menyebutnya sebagai autosugesti, kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar kita dengan keyakinan yang kuat sampai pikiran itu menjadi kenyataan. Tapi dalam kebijaksanaan spiritual kita, autosugesti bukan sekadar kata positif. Ia adalah doa yang disertai iman, disampaikan bukan hanya dengan lidah, tapi dengan hati yang yakin dan tenang. Ketika kamu berkata, "Aku bisa," dan hatimu percaya, semesta pun mulai bekerja. Setiap pikiran adalah energi. Setiap keyakinan adalah gelombang. Dan setiap gelombang mencari frekuensi yang sama. Itulah mengapa saat kamu yakin dengan sesuatu, seolah seluruh semesta ikut bergerak untuk mendukungmu. Iman dan keyakinan adalah bahasa yang dipahami oleh semesta. Bukan kata-kata yang kamu ucapkan, tapi getaran batin yang kamu pancarkan. Bayangkan dirimu sebagai benih padi di tengah sawah luas. Jika kamu percaya tanah ini subur, kamu akan bertumbuh. Tapi jika kamu yakin tanah ini kering, kamu akan layu sebelum berakar. Keyakinanmu adalah tanah tempat takdirmu bertumbuh. Itulah mengapa orang yang penuh iman tampak memiliki kekuatan tak terlihat. Mereka berjalan dengan tenang, berbicara dengan lembut, tapi langkah mereka mengguncang dunia. Iman bukanlah hasil dari bukti. Iman adalah keputusan untuk percaya, bahkan saat bukti belum tampak. Dan disitulah letak kekuatannya. Ketika kamu memilih percaya di tengah gelap, cahaya akan datang mendekat. Ketika kamu memilih berharap saat semua menyerah, pintu-pintu baru akan terbuka. Semesta selalu menunggu keputusan hatimu. Apakah kamu akan percaya atau menyerah pada ketakutan? Banyak orang berkata, "Saya akan percaya kalau saya melihat hasilnya." Tapi semesta membalikan urutan itu. Percayalah dulu, maka kamu akan melihat. Karena iman bukan reaksi terhadap kenyataan. Iman adalah penyebab dari kenyataan itu sendiri. Pikiran bawah sadarmu menyerap apapun yang kamu yakini. Jika kamu yakin gagal, ia akan menemukan cara untuk membuktikannya. Jika kamu yakin berhasil, ia akan menciptakan jalannya, meski kamu belum tahu bagaimana. Disinilah letak rahasia besar yang diajarkan Napoleon Hill dan semua guru kehidupan. Pikiranmu adalah magnet, dan iman adalah listrik yang menyalakan magnet itu. Tanpa iman, pikiran hanyalah ide kosong. Tapi dengan iman, pikiran menjadi energi hidup yang menembus batas logika. Itulah mengapa doa orang yang yakin terasa lebih cepat dikabulkan. Bukan karena kata-katanya lebih indah, tapi karena energinya lebih kuat. Namun, kamu mungkin bertanya, bagaimana menghidupkan kembali iman yang sudah pudar? Bagaimana mempercayai lagi setelah semua luka? Jawabannya ada dalam kesadaranmu sendiri. Mulailah dengan menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidupmu bukan hukuman, melainkan pelajaran. Ketika kamu berhenti menolak masa lalu dan mulai bersyukur atasnya, energi imanmu akan kembali tumbuh. Syukur adalah pupuk bagi keyakinan. Ia melembutkan hati yang keras dan menyalakan kembali api kecil di dalam dada. Coba renungkan. Berapa kali dalam hidupmu kamu selamat dari sesuatu yang seharusnya menghancurkanmu? Itu bukan kebetulan.
Itu tanda bahwa kamu masih dijaga, bahwa di balik semua luka ada tangan yang tak terlihat sedang menuntunmu. Dan tangan itu akan terus menuntun selama kamu masih punya iman. Sebentar lagi saya akan membagikan satu rahasia yang lebih dalam tentang bagaimana menghubungkan iman dengan kekuatan semesta melalui energi batinmu sendiri. Tapi sebelum sampai ke sana, renungkan ini dulu. Apakah kamu berani percaya tanpa syarat? Percaya bahkan saat tidak ada alasan logis untuk percaya? Karena di sanalah letak titik baliknya. Tulis di kolom komentar nanti, jika hatimu merasa hangat saat mendengar ini. Itu artinya cahaya iman di dalammu sedang menyala lagi. Jangan padamkan. Rawat dengan sabar, dengan doa, dengan afirmasi setiap pagi. Karena setiap kalimat penuh iman adalah doa yang sedang menembus langit. Namun, ada rahasia yang lebih dalam. Dan itu akan saya buka sebentar lagi. Setiap perjalanan menuju takdir baru dimulai dari pertempuran batin. Pertempuran antara suara keyakinan dan suara keraguan. Suara iman berbisik pelan, "Kamu bisa." Tapi suara takut berteriak, "Kamu tidak pantas." Dua suara itu bertarung di dalam dirimu setiap hari. Dan siapa yang menang, itulah yang menentukan arah hidupmu. Napoleon Hill menyebutnya perang dalam pikiran. Disinilah disiplin spiritual menjadi kunci. Banyak orang berpikir bahwa iman cukup hanya dengan berdoa. Tapi iman sejati menuntut tindakan yang konsisten, meski hasilnya belum terlihat. Iman tanpa disiplin adalah mimpi tanpa arah. Setiap hari, kamu harus menanamkan keyakinanmu lagi dan lagi, sampai ia tumbuh menjadi kebiasaan. Karena pikiranmu perlu dilatih seperti otot. Semakin sering kamu melatihnya dengan pikiran positif, semakin kuat ia menolak keraguan. Mulailah hari dengan ritual sederhana. Saat mata terbuka di pagi hari, jangan langsung memikirkan bebanmu. Tarik napas dalam dan ucapkan dalam hati, "Hari ini aku diciptakan untuk tumbuh." Kata-kata ini adalah bentuk autosugesti, namun lebih dari sekadar afirmasi. Ia adalah doa. Ketika diucapkan dengan kesadaran penuh, ia menggetarkan frekuensi iman dalam tubuhmu, dan semesta mendengarnya. Tulis tujuan hidupmu setiap pagi. Jangan hanya di kepala, tapi di kertas. Tulislah dengan tanganmu sendiri, dengan hati yang yakin, "Aku hidup dengan iman. Aku percaya rencana Allah indah pada waktunya. Aku siap menerima rezeki dan kebahagiaan yang sejalan dengan takdir terbaikku." Kata-kata itu akan menjadi blueprint bagi pikiran bawah sadarmu. Napoleon Hill menyebutnya organized planning, perencanaan yang teratur. Tapi dalam kebijaksanaan spiritual kita, itu juga bentuk ridho, keselarasan antara niat, iman, dan tindakan. Akan ada hari ketika kamu merasa lelah, hari ketika kamu ingin berhenti. Suara kecil di kepalamu mulai berkata, "Untuk apa semua ini? Tidak ada yang berubah." Saat itu terjadi, ingatlah bahwa proses iman bukan selalu tentang hasil cepat. Iman adalah tentang bertahan di tengah badai. Badai tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk menguji seberapa dalam akar keyakinanmu tertanam. Seperti padi yang merunduk di sawah, kamu mungkin terlihat menunduk dalam ujian, tapi sebenarnya kamu sedang bertumbuh lebih kuat. Visualisasikan dirimu setiap hari. Lihat dengan mata batin bahwa doa-doamu telah terkabul. Rasakan dengan seluruh tubuh bahwa energi semesta sedang bergerak membukakan jalan. Napoleon Hill menyebutnya imajinasi kreatif, dan para arif menyebutnya tawakal aktif. Artinya, kamu tetap bergerak, tetap berusaha, tapi hatimu tenang dalam keyakinan bahwa hasilnya sudah dijamin oleh Yang Maha Kuasa. Gunakan cermin hatimu setiap malam. Tatap dirimu dalam diam, bukan untuk menilai, tapi untuk mengenali. Katakan pelan, "Aku adalah ciptaan Allah yang memiliki energi tak terbatas. Aku tidak kekurangan apapun,
karena sumberku adalah Dia yang Maha Kaya. Ucapkan dengan kesadaran penuh. Karena saat kamu berbicara kepada dirimu dengan iman, alam bawah sadar mulai mencatat perintah baru. Ia menulis ulang takdirmu. Kedisiplinan spiritual juga berarti menjaga lingkungan pikiranmu. Siapa yang kamu dengarkan setiap hari? Kata siapa yang kamu percayai? Jika kamu dikelilingi oleh orang yang menebar ketakutan, kamu akan kehilangan arah. Maka bentuklah mastermind, lingkaran orang yang berbagi energi iman yang sama. Napoleon Hill menegaskan bahwa dua pikiran yang berpadu dalam harmoni menciptakan kekuatan ketiga yang tak terlihat. Dalam konteks spiritual, itu adalah berkah dari kebersamaan dalam niat yang baik. Jangan lupakan kekuatan doa. Doa bukan sekadar permintaan, tapi penyelarasan energi. Saat kamu berdoa dengan iman, kamu sebenarnya sedang menyalurkan energi batinmu untuk menembus dimensi tak kasat mata. Doa dengan keyakinan adalah bentuk tertinggi dari controlled attention, perhatian yang terkendali. Bukan fokus pada kekurangan, tapi pada kebesaran Sang Pemberi. Dan ketika tubuhmu lelah, jangan salah artikan itu sebagai tanda kegagalan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang diproses, karena di titik terendah, energi imanmu diuji untuk melompat lebih tinggi. Jangan berhenti sekarang, karena sebentar lagi saya akan membagikan inti dari perjalanan ini. Rahasia bagaimana iman dan keyakinan mengubah bukan hanya hidupmu, tapi seluruh takdirmu. Bayangkan suatu pagi yang berbeda. Udara terasa ringan, hatimu tenang, langkahmu mantap. Tidak ada lagi rasa terburu-buru, tidak ada lagi kekhawatiran akan masa depan. Di saat itu kamu tahu, hidupmu telah berubah. Tapi bukan karena keajaiban datang tiba-tiba dari langit. Perubahan itu lahir dari dalam, dari iman dan keyakinan yang kamu tumbuhkan setiap hari, setetes demi setetes, sampai menjadi samudra kekuatan yang tak terbendung. Inilah momen transformasi. Saat kamu berhenti mencari kekuatan di luar dirimu dan mulai menemukannya di dalam. Kamu mulai sadar bahwa doa-doa yang dulu kau kira tidak dijawab, sebenarnya sedang dijalankan perlahan. Bahwa keterlambatan bukan penolakan, melainkan penyempurnaan. Dan kamu mulai melihat bahwa takdir bukan sesuatu yang kamu tunggu, tapi sesuatu yang kamu bentuk dengan imanmu sendiri. Ketika hati telah seirama dengan iman, hidup menjadi lebih damai. Rezeki mengalir bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu selaras dengannya. Seperti sungai yang tidak pernah memaksa arah, tapi tahu kemana harus mengalir. Begitu pula hidupmu. Semesta akan menuntun langkahmu dengan lembut, dan setiap pintu yang tertutup akan tergantikan oleh jendela cahaya yang baru. Napoleon Hill mengajarkan prinsip transmutasi energi, bagaimana setiap dorongan batin, bahkan yang paling manusiawi, dapat diubah menjadi kekuatan kreatif. Dalam konteks spiritual, energi itu disebut niat murni. Ketika kamu menyalurkan keinginanmu melalui iman dan doa, energi itu naik frekuensinya. Ia tidak lagi menjadi hasrat duniawi, melainkan gelombang doa yang mengubah realitas. Disinilah rahasia sejati perubahan takdir dimulai. Iman mengubah getaran tubuhmu. Getaran itu menarik peluang, mempertemukanmu dengan orang-orang yang tepat, membuka jalan yang tak terduga. Kamu mulai sadar bahwa kebetulan tidak pernah ada. Semua terjadi karena resonansi. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu tarik. Maka saat kamu memancarkan iman, kamu sedang menarik kebahagiaan, keberkahan, dan kedamaian yang sejalan dengan energi itu. Lihatlah ke dalam cermin hidupmu hari ini. Bukankah banyak hal yang dulu kamu anggap mustahil kini menjadi nyata? Bukankah ada saat-saat kamu hampir menyerah, namun sesuatu di dalam dirimu menolak untuk berhenti? Itu bukan sekadar semangat, itu iman yang bekerja dalam diam. Energi yang berasal dari sumber yang tak pernah padam. Dan hari ini, kamu menyadarinya.
kamu tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Setiap doa yang kamu panjatkan, setiap kesabaran yang kamu tahan, setiap syukur yang kamu ucapkan di tengah kesulitan, semuanya adalah benang cahaya yang merajut takdirmu. Allah melihat setiap usaha kecilmu, dan semesta mencatat setiap getaran ikhlasmu. Inilah aturan emas kehidupan. Kamu akan menerima lebih dari yang kamu berikan ketika kamu memberi dengan hati yang bersih. Dan ketika kamu hidup dalam iman, kamu mulai memberi tanpa pamrih, karena kamu tahu sumbernya tidak akan pernah habis. Kini, kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali mendengar kata-kata ini. Kamu telah berubah. Pikiranmu lebih tenang. Jiwamu lebih kuat. Kamu telah menemukan rahasia energi yang mengubah takdir, iman, dan keyakinan. Tapi ingatlah, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menanamkan iman lebih dalam, untuk mempraktikkan doa dengan kesadaran, untuk menjadikan syukur sebagai napas hidupmu. Mulailah hari-harimu dengan doa sederhana. Ya Allah, kuatkan imanku agar aku mampu melihat keindahan dalam setiap ujianmu. Doa ini bukan sekadar permohonan, tapi penyelarasan energi. Karena saat kamu melihat keindahan dalam ujian, ujian itu berubah menjadi guru. Dan disitulah kebijaksanaan lahir. Itulah yang dimaksud dengan takdir baru. Bukan dunia yang berubah, tapi cara pandangmu terhadap dunia yang bergeser. Kini, bayangkan cahaya putih lembut mengalir dari langit, menyentuh kepalamu, turun ke hatimu, lalu meluas ke seluruh tubuhmu. Rasakan ketenangan itu. Rasakan kedamaian yang sudah lama kamu cari. Itu bukan imajinasi. Itu adalah wujud nyata dari energi iman yang kini hidup kembali dalam dirimu. Cahaya itu akan menuntunmu. Ia akan menerangi jalan hidupmu, bahkan di saat malam paling gelap sekalipun. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, ketahuilah bahwa ini bukan kebetulan. Kamu dipanggil untuk memulai bab baru dalam hidupmu. Bab di mana iman menjadi fondasi, keyakinan menjadi arah, dan doa menjadi sayap. Takdirmu tidak lagi ditentukan oleh ketakutan, tapi oleh cinta dan cahaya. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari jalan hidup baru yang penuh cahaya dan keberkahan.